Tommy. Bung Tommy, rasanya mustahil pemerintah tidak tahu akan hal ini saat memberikan izin atau memperbarui izin-izin yang ada, perpindahan dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Sebagai Walhi sendiri, bagaimana tanggapannya? Apakah ini juga sudah lama menjadi pengamatan dari Walhi, Bang? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa sawit ya salah satu yang disebutkan dalam Perpres 5 tahun 2025 itu ya, sawit yang akan dilakukan penertiban itu kalau kita bicara konteks Sumatera Barat itu hampir seluruh HGU yang berada di sekitar kawasan hutan itu memakan kawasan hutan itu sendiri untuk ditanam sawit gitu. Nah ini tidak hanya terjadi di pesisir selatan misalnya di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat begitu, kemudian Kabupaten Solok Selatan, kemudian Kabupaten Dharmasraya itu hampir semuanya begitu. Nah kalau ditanya terkait dengan data ini, saya rasa ini sudah data lama sebenarnya Bung Okta. Jadi KPH di tingkat tapak itu tahu sebenarnya mereka tahu ini masuk kawasan hutan misalnya. HGU ini sudah merambat ke kawasan hutan. Apalagi yang di sana ya, yang di Pancung Soal itu, yang di Morosaka itu sudah lama sekali itu. Kalau kita lihat perbedaan waktu citra satelit begitu di Google Earth, itu kita sudah bisa mudah saja kita memastikan bahwa kawasan hutan itu sudah berubah fungsi dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, sebagian besar proses konversi itu ya dilakukan oleh HGU ya, HGU yang luasnya sebenarnya 2000 misalnya begitu ya. Kemudian pada praktek lapangannya itu melebihi gitu. Melebihi. Jadi dia akan melipat ke atas, melipat ke samping, kiri kanan dan ke bawah gitu. Biasanya prakteknya seperti itu dalam apa yang kita temukan begitu. Nah, tim Satgas PKH ini kan penertiban kawasan hutan ini kan amanatnya Perpres ya, Perpres 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Di sana memang dijelaskan bahwa telah dibentuk Satgas yang terdiri dari tim pengarahnya ini adalah Menteri Pertahanan, kemudian tim pelaksana ini adalah Kejaksaan. Nah, dalam apa muatan dari Perpres itu saya masih ingat misalnya bahwa seluruh kegiatan baik itu perkebunan, jadi tidak hanya perkebunan, pertambangan juga, pertambangan dan seluruh kegiatan lainnya yang berada dalam kawasan hutan tanpa perizinan itu akan dilakukan penindakan-penindakan. Nah, bentuknya bermacam-macam ini. Ada yang penyegelan atau penguasaan kembali oleh negara misalnya. Kemudian ada dalam bentuk denda administratif gitu. Kemudian ada dalam bentuk pidana. Jadi pidana kehutanan kan ada juga ya, karena di sektor kehutanan punya di konteks pidana. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa efektif ini. Jadi penindakan yang dilakukan misalnya dalam beberapa minggu ini ya, yang pertama itu mungkin yang kita tahu bahwa di Agam ya, di PT AMP, kemudian di Pasaman Barat, itu juga luas-luas sekali kawasan hutan yang dicaplok oleh HGU, kemudian lanjut ke pesisir selatan begitu. Nah ini juga menandakan bahwa Sumatera Barat ya, khususnya dalam konteks HGU perkebunan kelapa sawit itu masih menjadi persoalan, dan kalau kita buka datanya ya hampir semuanya di seluruh kabupaten yang punya HGU itu pasti ada HGU yang mencaplok kawasan hutan. Nah itu data-data yang kita temukan. Nah kemudian juga kami menilai ya di konteks penyegelan ini juga. Nah ini harusnya tidak berhenti di konteks penyegelan saja. Jadi dalam hal ini Satgas ini harus mencermati dan menindaklanjuti pasca penyegelan ini apa yang akan dilakukan. Nah di konteks HGU sebenarnya sudah patut bukan didenda lagi begitu ya, tapi sudah harus naik ke konteks pidana menurut kami begitu, karena ini sudah kejahatan yang dilakukan jauh-jauh hari begitu, sudah dibiarkan begitu saja, kemudian tidak ada upaya-upaya menyerahkan kembali ke negara atau ke masyarakat misalnya yang dalam konteks tanah ulayat itu merupakan tanah ulayat misalnya. Nah ini harus dicermati kembali menurut kami. Gitu. Baik, sebenarnya dampak yang akan ditimbulkan di saat hutan-hutan yang di luar HGU itu dicaplok oleh mereka itu seperti apa Bang dampaknya? Ya dampaknya sangat luar biasa ya, karena status kawasan misalnya hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung ini kan berfungsi menjaga ekosistem ya. Apalagi dalam konteks yang kalau kita perhatikan nih yang di Morosaka itu kan di pinggir pantai ya,
Nah, itu ada hutan lindung, hutan produksi konversi yang sebenarnya itu menjaga kelestarian ekosistem pesisir sebenarnya, mencegah abrasi, mencegah terjadinya banjir, banjirop dan lain seterusnya. Nah, fungsi ekologi ini yang dihilangkan begitu. Ketika proses konversi dari hutan ke sawit ini banyak kerugian-kerugian ekologis yang dihadapi oleh masyarakat ataupun wilayah setempat itu begitu, sehingga patutlah ketika proses penyegelan itu tidak hanya berhenti pada proses penyegelan, jadi harus dimintai pertanggungjawaban kerusakan ekologis dari pencaplokan kawasan hutan itu, karena ini tidak hanya dalam konteks mereka menanam sawit di kawasan hutan, tapi berapa kerugian ekologi dari hutan itu yang dikonversi gitu. Jadi memang harus panjang itu. Baik, Bang Luki, setelah proses penyegelan itu, ini udah berapa lama kira-kira sejak penyegelan itu? Ada 2 minggu? Nah, penyegelan yang terjadi semalam itu di PT SJL untuk pesisir selatan baru kemarin. Kemarin? Ya, sebenarnya harapan kami pada Satgas PKH ini, PT SA juga harus disegel. PT Inkasi Raya harus disegel juga. Nah, ada sedikit kejanggalan dalam penyegelan ini. Kami melihat di pamflet plang yang dipasang di SJL tersebut itu tidak dicantumkan berapa luas lahan PT SJL yang harus dalam pengawasan pemerintah, kan begitu. Beda dengan yang terjadi di Agam dan Pasaman Barat. Mereka jelas di situ berapa lahannya yang disegel. Ya, di AMP kalau nggak salah itu 1.600 ya. 1.600. Nah, jelas Pak. Tapi di SJL kemarin tidak ada luas lahan yang disegel gitu. Ini anehnya. Ini jadi harapan saya kepada Satgas PKH, baik dari pusat maupun sampai ke wilayah, sampai ke daerah, ini agar ini menjadi perhatian khusus, jangan menimbulkan asumsi lain dari masyarakat banyak, karena sangat janggal perbedaannya, gitu loh Pak. Baik, saya kembali Bang Tommy. Ternyata penyegelan itu memang tidak diikuti dengan jumlah lahan yang disegel. Ini bagaimana Bang Tommy kekuatannya? Ya, seharusnya begitu ya. Dalam konteks penyegelan itu harus jelas. Pertama, objeknya di mana, kemudian subjeknya siapa, perusahaannya berarti ya, kemudian berapa luas yang dikuasai atau dipantau oleh negara. Nah, menurut kami juga ini kan tim ya, Satgas ya. Jadi Satgas ini tidak hanya dari kejaksaan, jadi multi pihak ini. Ada Dinas Kehutanan, kemudian ada KPH, di pusat juga ada Kementerian Kehutanan, yang mereka sudah punya basis data sebenarnya, Bang. Jadi sebelum melakukan tindakan penyegelan ke lapangan itu sudah ada data berapa luas kira-kira begitu ya di atas peta perusahaan ini mencaplok kawasan hutan. Nah, itu sebenarnya sudah ada seharusnya ya dalam konteks ini. Nah, yang terjadi di Agam kan itu jelas 1.600 hektar misalnya. Nah, di pesisir selatan itu juga harus seharusnya itu dijelaskan juga. Nah, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, karena ini kan juga ladang ladang korupsi juga ini, karena bisa bermain saya tidak usah ditindak lah begitu dan lain seterusnya. Ini kan juga ada peluang-peluang korupsi di sini begitu, di mana saja perusahaan yang melanggar atau mencaplok kawasan hutan dan tidak misalnya. Nah, sementara data itu ya pastinya di kehutanan, di Kementerian Kehutanan, dan mereka lah yang punya data itu, dan seharusnya menurut saya tidak ada alasan untuk tidak mencantumkan luas kawasan yang dicaplok oleh HGU yang telah disegel itu. Nah, ini juga muncul pertanyaan, saya juga baru tahu soalnya. Seharusnya memang disebutkan secara rinci berapa luasan dari hasil telah peta yang dilakukan.